Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang juga mau menyaksikan streaming YouTube Gereja Kita GKT itu aja Daud. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita sudah memasuki seri kedua dari tema besar di bulan September, Youth for Christ. Anak muda untuk Tuhan, anak muda untuk kemuliaan Tuhan. Dan seri pertama kemarin kita belajar dari kitab Yosua, sosok yang menggantikan Musa, tentang bagaimana anak muda yang kuat dan teguh. Hari ini kita belajar dari satu sosok muda. Kali ini saya berani bilang muda karena memang dia sangat mudah dipakai Allah di tulisan-tulisan Alkitab, yaitu Timotius. Ini adalah anak didik, anak iman orang terdekat dari Rasul Paulus. Dan tema kita dalam seri kedua ini adalah anak muda yang melayani. Anak muda yang melayani. Sebelum kita masuk, saya mau bilang, coba kita lihat gereja-gereja di semua gereja, benar ya? Di semua gereja, pelayannya hampir semua anak muda, benar ya? Mungkin gereja mainstream, gereja-gereja opung kita masih ada orang tua yang menjadi majelis, pelayan-pelayan di depannya. Tapi hampir 80% gereja di Indonesia ini yang melayani di atas mimbar sudah banyak anak muda. Puji Tuhan, kita mengucap syukur untuk semua itu. Ada generasi-generasi baru yang Tuhan bawa. Benar ya? Ada kalau di gereja mainstream keyboard tunggal pasti anak muda. Kemungkinan cewek lagi yang main keyboard tunggal. Gak usah heran di gereja saudara kita karismatik, itu kan semua udah anak muda itu. Gitar, drum, bass, singer, WLA, saxophone itu anak muda semua ya. Benar ya? Mungkin kolektannya atau asyirnya yang orang tua. Tapi puji Tuhan, 80% anak muda pelayanan. Cukup bangga nih? Bangga. Tapi yang menjadi pertanyaan, benar nggak pelayanannya? Saya mau katakan 80% di Indonesia ini yang melayani di mimbar anak muda. Tapi saya juga mau katakan mungkin 50% lebih pelayanannya nggak jelas. Saya berani katakan, karena banyak sekali orang yang konseling sama saya, bahkan melihat fakta dan kasus. Begitu banyak anak muda pelayanan keluar, anak muda pelayanan keluar. Keluar kan apa masalah apa? Masalah ini. Benar nggak? Masalah pengen cari mana gereja yang memberikan PK terbesar. Wah, itu pelayanan apa? Makanya penting kita bahas di sini. Seri kedua, anak muda yang melayani. Anak muda yang melayani. Dan yang menjadi subtema kita nanti untuk menjadi poin yang kita catat adalah bagaimana pelayanan anak muda yang sejati. Nah ini dia. Bagaimana pelayanan anak muda yang sejati? Karena banyak pelayanan tidak sejati. Sudah saya bilang 80% pelayanan, puji Tuhan. Tapi sejati atau enggak? Back to Bible kita mengukur. Hari ini kita belajar dari sosok anak muda, anak didik Paulus, yaitu Timotius. Mari kita buka kitab kita dari 2 Timotius 4 ayat 5. Seperti biasa, kita akan balik kepada satu ayat ini dengan melihat latar belakang konteksnya. 2 Timotius 4 ayat 5. Buka kitabnya, ambil pulpennya, kita mencatat dan menggarisbawahi kata-kata penting. 2 Timotius 4 ayat 5. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian. Begini firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mulai lihat dulu konteksnya. Lihat dulu dari komnya apa di 2 Timotius 4 ini. Penuhilah panggilan pelayanan. Makanya tema kita anak muda yang melayani. Judulnya adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Tapi konteks ini tidak berdiri sendiri, karena harus dilihat dari konteks sebelumnya dan pasal sebelumnya. Di pasal ketiga, Paulus memberitahu kepada Timotius keadaan manusia pada akhir zaman, bahwa manusia akan mengejar keinginannya dan semakin jahat. Lalu Paulus juga berkata, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Ada ayat yang sangat menarik, ayat 12 yang perhatikan, 2 Timotius 3:12. 2 Timotius 3:12, perhatikan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Waduh, pesan Paulus kepada Timotius ini gak enak sekali. Akan menderita aniaya. Lalu kita melihat bahwa Paulus berkata apa kepada Timotius? Ingatlah juga bahwa dari kecil, ayat 15-nya 2 Timotius 3:15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada iman kepada Yesus Kristus. Dari kecil Timotius
betul-betul dididik oleh orang tuanya. Yang Alkitab katakan dalam teks Alkitab, Eunike dan Louis, nenek dan ibunya. Dia betul-betul orang yang takut Tuhan. Makanya mendidik Timotius juga menjadi anak yang takut Tuhan. Akhirnya dia mengenal kitab suci dengan benar. Mungkin ayat yang terkenal dari Timotius, teman-teman sudah tahu. Apa itu? Janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Betul ya? Jadilah teladan dalam perkataan, perilaku, kesucian, kesetiaan. Itu sudah sangat terkenal. Tapi di sini juga Paulus menasihatkan suatu hal. Bagaimana memenuhi panggilan pelayanan. Oke, perhatikan ayat 5, ayat yang kita baca. Tetapi, kita mulai dulu dari kata tetapi. Kenapa Paulus bilang tetapi? Kalau dari seri pertama kemarin kita hanya, iya, selalu ada kata-kata menarik disisipkan dalam setiap ayat. Perhatikan ayat 5, 2 Timotius 4 ayat 5, ayat yang kita baca. Tetapi, kenapa? Coba lihat ayat sebelumnya. Di ayat 2, dalam memenuhi panggilan pelayanan, Paulus berpesan kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Dalam pelayanan, Paulus menyuruh Timotius untuk tetap nomor 1 memberitakan firman, nasihati, tegur. Oke? Coba lihat ayat 3, ada alasannya. Kenapa itu menjadi tugas yang paling utama? Ada alasannya di ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, dan mereka akan mengambilkan guru-guru menurut kehendak dan memuaskan keinginan ini. Banyak guru-guru palsu. Pada zaman Timotius, pada zaman itu, dia menghadapi banyak sekali pengajar sesat dan guru-guru palsu. Makanya tadi di tugas penginjilan di ayat 2, di awal dikatakan apa? Berita, tegur. Ini menjadi penyakit kita nih. Banyak orang pengen menegur hamba Tuhan yang mengajarkan yang salah, tapi malah jemaatnya kebela-bela. Banyak sekarang beredar nabi-nabi palsu yang gak jelas mengajarkan doktrin yang salah, bahkan membuat masalah-salah. Jemaatnya malah bela-bela. Pendeta yang benar tegur malah disalahin. Jangan sok suci, urusannya jemaat urusan. Ini kan jelas ayatnya. Pada zaman itu Timotius menghadapi banyak pengajar sesat. Paulus memberitahu tugas pelayanan nomor 1, beritakan firman, tegur dan nasihati mereka. Tapi dengan penuh kesabaran, bukan marah-marah. Tegur dan nasihati mereka. Coba lihat ayat 4-nya. Akan banyak tadi apa? Guru-guru yang mereka kumpulkan untuk menurut kehendak dan memuaskan telinga. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Paulus bilang ajaran sesat itu seperti dongeng belaka. Kalau sekarang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau kalian hanya pengen memanjakan telinga, apa itu maksudnya? Pengen dengar khotbah yang enak, khotbah yang penuh berkat, khotbah yang penuh mujizat, hati-hati. Kalian tidak hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan atau Alkitab. Itu bukan Alkitab. Makanya perlu hamba Tuhan dibangkitkan, menegur seperti Timotius. Terutama hamba-hamba Tuhan yang masih muda. Karena Timotius pun masih muda. Kalau teman-teman baca di bagian lain, Timotius ini memiliki penyakit apa? Saluran pencernaan. Udah muda, gak punya pengalaman, penyakitan, fisik lemah, bagaimana mau negur orang? Lagi-lagi apa penyakit anak muda? Minder, iya, gak pede. Aku penyakitan, aku lemah, masih muda lagi. Pasti orang bilang, hah, anak ingusan, baru juga belajar Alkitab, sosok mau memberitakan Injil, sosok mau menegur. Itu ini bilang mau, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jangan. Tapi jadilah teladan. Nah itu dia. Dan di sini pun Paulus menasihatkan Timotius satu hal yang penting untuk menjadi poin yang kita catat. Bagaimana pelayanan anak muda yang sejati. Yuk, kita mulai lagi dari kalimat tetapi. Apa artinya? Dari ayat 2 yang menjadi tugas penginjilan untuk menegur menasihati orang di luar karena banyak guru-guru palsu, banyak orang-orang yang ingin menyenangkan telinga, nggak mau mendengar kebenaran Injil. Timotius harus menegur. Timotius harus tetap memberitakan Injil. Itu pelayanan mana? Keluar. Nah, engkau pelayanan di gereja hari Minggu, singer, WL, main gitar, main drum, usher, kolektan, kameramen, itu pelayanan mana? Keluar. Makanya saya bilang, kalau pelayanan keluar itu gampang. Makanya saya bilang tadi, 80% anak muda sudah pelayanan di Indonesia, 50% pelayanannya nggak sejati. Kita akan lihat dari ayat ini.
Tetapi, apa maksudnya tetapi? Kuasailah dirimu dalam segala hal. Itu yang pertama. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Yuk kita kritis yuk. Tadi ayat 2, 3, 4 tentang menegur, memberitakan Injil, menasihati, karena banyak orang sudah mendengarkan guru-guru palsu, mendengarkan acara dongeng yang bukan kebenaran Injil Yesus Kristus. Sekarang Paulus bilang, tetapi kuasailah dirimu dalam segala. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Yuk kritisi. Tadi pelayanan keluar, sekarang Paulus menasihatkan ke dalam. Paulus ini tulisannya luar biasa. Kalau kita betul-betul menafsir dan menggalinya, kalian akan kagum sama tulisan Paulus. Tadi dia menasihatkan Timotius memenuhi panggilan keluar, sekarang apa? Kuasai dirimu dalam segala hal. Jadi ke dalam nih. Ini pribadi Timotius yang dinasihati sekarang. Ternyata pelayanan itu bukan soal keluar, tapi ke dalam dulu. Kuasai dirimu dalam segala hal. Terjemahan Inggrisnya saya lebih senang. Be sober. Wah, apa nih be sober? Sadar. Kuasai di sini bisa juga menjadi sadarlah dalam segala hal. Penting sekali. Kuasai dirimu dalam segala hal. Kenapa? Karena Paulus tahu anak muda nggak bisa menguasai dia. Seperti kita bahas seri pertama, apa penyakit anak muda? Labil. Nggak bisa menguasai diri. Betul? Kuasai dirimu Timotius. Aku tahu kamu masih muda, aku tahu kamu akan dipakai Tuhan luar biasa, tapi sadar. Kuasai dirimu dalam segala hal. Sering sekali anak muda ketika dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa, di pelayanan gereja, di mimbar, sering sekali apa? Sombong, merasa hebat, merasa tinggi hati, merasa bisa menghakimi banyak orang. Tapi Paulus ingatkan, kuasai juga diri. Karena anak muda ini rentan, emosi nggak stabil, labil, naik turun. Kuasai, sadar, jangan jumawa, jangan sombong, sadar, be sober. Yuk sadar. Tahu gak poin pertama apa pelayanan yang sejati? Bagus. Dengan bisa menguasai diri. Ternyata pelayanan itu bukan soal nyanyi-nyanyi di mimbar. Ternyata pelayanan itu bukan soal jago main drum, jago main gitar untuk bikin lagu rohani loh. Kuasai diri. Buat apa kau pelayanan di atas mimbar anak-anak muda? Pulang dari pelayanan mimbar, pulang dari gereja, tetap kau maki-maki orang. Kan nggak kau kuasai dirimu kan? Buat apa ini anak-anak muda yang mungkin beribadah ke gereja naik motor? Bagus kau tampil di atas mimbar, bagus kau tampil di gereja. Pulang kau naik motor lawan arah. Nggak kau kuasai dirimu kan? Pasti kau bilang, Pak Pendeta bentarnya jauh kali, bagus aku lawan arah dikit. Nah itu menguasai diri dalam apa tadi kata Paulus? Segala hal, bukan hanya hal-hal yang besar, hal-hal kecil lawan arah naik motor pun harus kau kuasai dirimu. Udah. Buat apa kau hebat-hebat memimpin ibadah di gereja setiap hari Minggu? Tetap aja anak muda gak jelas, tetap aja pacarannya gak kudus, tetap aja melakukan percabulan berzina. Buat apa? Dan banyak kasus seperti itu. Kita mau senang, gak nyangka Pak Pendeta, dia pelayanan, tapi dia ngajak aku tidur Pak Pendeta. Itu pengakuan salah seorang jemaat perempuan. Itu pelayanan ini. Gak nyangka Pak Pendeta, dia hamba Tuhan, berani selingkuh dengan perempuan lain. Alamak. Buat apa? Ternyata pelayanan itu bukan yang keluar, bukan yang untuk tampil di depan jemaat. Menguasai diri dulu. Sadar. Itu yang pertama. Yuk kuasai diri kita. Saya dulu orang emosian, gak sabar. Masih sekarang, sampai sekarang masih sih. Tapi ada kesadaran bahwa sekarang saya hamba Tuhan, gak boleh gitu. Yang udah pelayanan, sadar kalau udah pelayanan. Menyentuh mimbar kudus Allah, sadar, kuasai diri. Kalau dulu kau kemarin, sekarang lemah lembutlah. Kalau kau dulu emosian, janganlah. Kalau kau dulu pelit, sekarang jadi pemberilah. Iya kan? Sadar, kita semua itu. Itu pelayanan yang paling penting di mata Paulus. Karena anak muda, emosi tidak stabil dan labil. Maunya yang kemauannya semua. Nah itu anak muda, sadar. Poin pertama. Lihat kalimat keduanya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Alamak. Kalau tadi kuasai dirimu dalam segala hal, kenapa? Karena Paulus tahu jiwa anak muda maunya yang bebas.
nggak bisa menguasai diri, maunya yang suka-sukanya, egoisme, labil. Nah itu makanya Paulus bilang kuasai dirimu. Yang kedua, kenapa Paulus bilang sabarlah menderita? Karena anak muda maunya hidup nyaman. Paulus ini setiap tulisannya memiliki latar belakang, karena dia tahu bagaimana cara anak muda dan dia pun pernah muda. Maunya yang nyaman, maunya yang tenang. Mana mau anak muda menderita? Udahlah jujur aja kita. Siapa anak muda yang mau menderita? Setiap anak muda di sini memiliki keinginan pasti, memiliki cita-cita sukses, kaya, membahagiakan orang tua. Udahlah, sepakat kita itu. Gak usah kalian banyak excuse lagi. Pergi merantau ke Jakarta, harus mendapatkan jabatan setinggi-tingginya, gaji setinggi-tingginya, bisa belikan mama rumah, bisa belikan mama mobil, menikah besar, pesta besar, undang 1000 orang. Maunya yang nyaman, happy, sukses, tapi ukuran duniawi. Ya ini yang menjadi masalah. Padahal ukuran Alkitab gak seperti itu. Siapa anak muda mau menderita? Anak-anak muda perempuan yang menonton, dengarkan ini. Anak-anak muda perempuan, dengarkan caranya. Ada cowok datang ke kalian, ada sih pekerjaannya, lumayan ganteng, tapi dia bilang di depan, "Dek, kita nikah yuk." Tapi satu yang abang janjikan, kau siap gak hidup menderita sama abang? Mana ada yang mau? Berpikir kau, walaupun kau udah suka, iya, walaupun dia ganteng, berpikir kau pasti pulang rumah kau mikir, "Mak, abang ini mereka ngomongnya, ngajaknya langsung menderita, Bang." Karena anak muda gak mau. Anak muda itu pengen hidup nyaman, aman, tentram. Tapi Paulus bilang, sabarlah menderita. Kenapa Paulus bilang begini? Karena di konteks ini, Timotius akan mengalami gejolak dalam hatinya, bahwa banyak orang-orang mengikuti ajaran sesat. Bahwa ketika engkau memberitakan Injil, menegur orang, kau akan disiksa dan dianiaya. Itu yang dibilang di perikop sebelumnya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan akan kitab suci. Kau mau memberitakan ini, siap-siap kau dibenci orang. Nih, itu pelayanan semua. Kau mau memberitakan ini, siap-siap kau dijauhi Tuhan. Iyalah, mana ada orang yang memberitakan Injil yang murni disukai banyak orang. Sabarlah menderita. Sabar menderita di sini kata Paulus bukan berarti kau hidup miskin, bukan. Tapi ada gejolak yang dirasakan Timotius ketika dia melihat banyak orang disesatkan oleh guru-guru palsu. Banyak orang yang tidak mau lagi mendengarkan kebenaran Injil Kristus. Banyak orang yang ketika menegur orang memberitakan Injil malah disiksa, dibenci, dianiaya. Sabarlah menderita, karena Yesus Kristus pun menderita. Sama seperti dikatakan kan, mau beribadah kepada Yesus akan menderita aniaya. Sabar menderita. Itu poin kedua. Lagi-lagi ini menyangkut pelayanan ke dalam. Yang pertama, kuasai dan sadar akan dirimu. Yang kedua, sabar menderita. Sabar menderita. Ini yang sangat penting. Anak muda, yuk kita lihat Alkitab sebagai contoh. Hampir semua orang-orang yang pakai Tuhan mengalami aniaya dan penderitaan. Petrus menulis suratnya sangat keren. Kenapa saya bilang keren? Judul perikopnya menderita semua. Nanti baca surat Petrus itu, menderita sebagai orang Kristen. Wow, itu udah jarang di khotbah itu ya. Jarang itu, menderita sebagai orang Kristen. Paulus kurang menderita apa? Matius, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, kurang menderita apa? Tuhan kita Yesus Kristus, nggak usah ditanya lagi. Jadi kalau anak muda ngakunya Kristen, tetap aja otak ini kaya sukses bagian orang tua, kaya sukses bagian orang. Gak usah jadi Kristen lah. Ya. Seharusnya menjadi di otakmu apa anak muda? Berhasil memberitakan Injil. Itu dia. Kayak sukses urusan belakang itu, berhasil menyenangkan Tuhan dengan memberitakan Injil. Dan pasti konsekuensinya apa? Penderitaan. Pasti penderitaan. Kau akan dibenci. Mungkin kalau kau mendapatkan hal yang besar, kau memberitakan Injil di satu kota negara yang besar, kau bisa ditangkap. Berapa banyak negara komunis yang tidak menyetujui adanya Alkitab. Tapi jika ada di sini misionaris, siap-siaplah ditangkap, siap-siaplah dibunuh. Resiko memberitakan Injil. Sabarlah menderita. Orang Kristen nggak boleh hidup di zona nyaman. Saya katakan itu. Kalau kau hanya mikirkan untuk kebutuhan duniawimu untuk hidup nyaman, nggak bisa. Sabarlah menderita. Tapi poin kedua, poin ketiga, lihat kalimat selanjutnya. Ayat 5-nya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayan. Simpel yang ketiga. Pelayanan sejati apa? Baru pemberitaan
pemberitaan Injil, balik ayat 2 tadi. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Paulus adalah orang yang sangat sistematis menulis surat, beda sama Yohanes atau Petrus. Paulus itu orang pintar, terpelajar. Dia nulis surat itu sistematis akecet. Nggak ya? Akecet. Jadi berurutan semua tulisannya. Teman-teman kalau baca surat Roma, itu karya yang sangat luar biasa. Itu semua berurutan. Mulai dari manusia yang jatuh ke dalam dosa, manusia yang rusak, itu di pasal 3, sampai nanti di pasal-pasal berikutnya sampai pasal 9 ke 11, baru dia menjelaskan tentang anugerah Allah. Itu semua doktrin dari pasal 1 sampai 11. Nah begitu juga ini. Pelayanan yang sejati, ternyata pemberitaan Injil itu dilakukan setelah poin 1 dan kedua sudah kau alami. Apa itu? Menguasai diri, sabar menderita, baru tetap memberitakan Injil. Dalam dulu, baru keluar. Kenapa saya bilang tadi 50% pelayanan anak muda di Indonesia nggak sejati? Karena poin pertama dan kedua nggak mereka lakukan. Benar? Nggak menguasai diri. Itu yang saya bilang tadi, banyak kasus hamba Tuhan, pelayan Tuhan masih aja hidup dalam perselingkuhan, masih hidup dalam perzinahan, bahkan ada hamba Tuhan yang berzina, bahkan ada hamba Tuhan yang bercerai. Melayani tetap, itu kan dari melanggar kekudusan mimbar Allah. Dia nggak menguasai, dia nggak sadar. Atau banyak hamba Tuhan yang sudah sombong karena jumlahnya 1000 orang, ditegur nggak mau, dinasihati nggak mau dengar, tutup kuping deh, bikin acaranya sendiri. Ini kan kacau, nggak menguasai diri. Tapi dalam pemberitaan Injil, kau akan mengalami penderitaan, tapi tetap pemberitaan. Pertanyaannya, anak muda, sudah berapa banyak Injil kau beritakan? Sudah seberapa sering Injil kau beritakan? Kalau kau anak muda yang saya katakan tadi, hidup hanya pengen cari kesenangan duniawi, kerja uang, alamak. Bagaimana kau mengerti pelayanan yang sejati? Tak pernah kau beritakan Injil. Jangan kau bilang itu tugasnya pendeta, enak aja loh. Kalau kau ngaku Kristen, darah Yesus tercurah kepadamu, setiap orang percaya, amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakan Injil. Ini yang menjadi fondasi dasar gereja kita. Jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya gereja kita GKT Raja Daud, gereja yang belajar dan memuridkan. Cek ke bawah. Sudah kalau kamu beritakan Injil, kamu Pak Pendeta, aku orangnya pemalu, nggak mungkin. Gak bisa aku ngomong gitu Pak Pendeta. Kalau Allah yang memampukan kau, Roh Kudus dalam dirimu, kau bilang kau pemalu, gak berani, menghina Tuhan loh. Ngaku yang punya Roh Kudus, ngakunya Roh Kudus tercurah, ngerayain Pentakosta, tapi beritakan Injil gak mau, menghina Tuhan. Dengarkan ini baik-baik. Ketika Pentakosta tiba, Petrus si pengecut itu menjadi super berani memberitakan Injil. Khotbah dia, 3.000 orang bertobat. Masa kau Kristen ngaku sudah tercurah Roh Kudus, doa lo, terima kasih Bapa, Yesus, Roh Kudus, tapi beritakan Injil nggak mau, menghina. Karena kau mengecilkan karya Roh Kudus. Gak bisa. Tugas pelayanan kita setelah kita menguasai diri, setelah kita sabar menderita dalam hidup ini, memberitakan Injil. Ya udahlah, simpelnya aja, sosmed aja lah dulu. Ini kalau sosmed itu kau buat hanya untuk selfie bangun tidurnya, jangan beritakan Injil dari sosmedmu. Kalau kau memang orang yang belum berani face to face atau dengan banyak orang, beritakan Injil. Beritakan tidak ada juru selamat di dunia selain Yesus Kristus. Pak Pendeta, nanti aku dijauh teman, dibilang aku sok suci, dibilang aku menghakimi agama lain. Sabarlah menderita, kan jelas. Itu kok yang dialami Timotius. Udah berpenyakitan, fisik lemah, mungkin dijauhi orang. Apalagi harapan dia sebagai anak muda? Mungkin dia nyesal jadi anak didik Rasul Paulus, iya kan? Kalau kayak gini yang kau alami, gak ada yang suka sama aku, biarin. Tapi pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Itu pelayanan yang sejati, anak muda. Mulai dari hal kecil, mulai dari mungkin bibi di rumahmu yang beda agama, mulai dari supirmu yang beda agama, mulai dari sahabatmu yang beda agama, yang sering main ke rumahmu. Beritakan Injil, menangkan jiwa. Mulai dari sosmedmu, beritakan hanya Yesus Kristus Juru Selamat. Beritakan Injil. Kebenaran eksklusif dan ofensif. Saya ulangi, kebenaran itu eksklusif dan ofensif. Ketika Yesus berkata, Yohanes 14 ayat
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Semua historian, sejarawan, orang-orang suci, pemuka-pemuka agama akan melihat ayat itu sebagai ayat yang eksklusif. Itu yang pertama. Apa makna eksklusif? Siapa kali Yesus ini? Berani bilang hanya dia satu-satunya jalan ke surga. Eksklusif. Sekaligus apa? Ofensif. Itu akan menyerang semua banyak orang bahwa nggak ada kebenaran, nggak ada jalan ke surga selain Yesus Kristus. Jadi kok nggak usah takut. Memang udah gitu kekristenan, eksklusif dan ofensif. Itu kebenaran. Kebenaran memang menyakitkan, tapi menyelamatkan. Ayo, ceritakan anak muda. Saya mau salam saja untuk anak muda yang lain di gereja ya. Sesama kita anak muda, ya kan? Masih anak muda nyawa ini. Jangan buru-buru pelayanan di mimbar, jangan. Jangan buru-buru pelayanan diminta pendeta. Besok minggu boleh nggak kau yang main keyboard? Walaupun memang nggak ada yang bisa main keyboard, tapi tanya dua kali. Nggak sembarangan, walaupun hanya main keyboard, nggak sembarangan itu. Udah layak nggak? Berdiri di mimbar suci Allah. Ternyata kau main. Ternyata kau bosan. Cabut kau nggak main lagi. Nah itu kau menghina Tuhan, menghina kekudusan mimbar Allah. Jangan main-main. Itu kau menghina. Jadi anak muda jangan buru-buru pelayanan. Mau dipaksa pendetanya majelis yang jangan. Tanya hati dulu, selesaikan dulu baca kitab suci. Maka tadi perikop sebelumnya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Biarkan iman bertumbuh supaya kau mengenal bagaimana Yesus Kristus itu terjadi. Itu anak muda. Jangan labil, jangan mau hidup nyaman. Beritakan Injil. Kenapa kalimat ini dibilangnya beritakan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu? Karena anak muda malas melayani, malas memberitakan Injil. Jadi Paulus itu jelas semua ada latar belakang. Dia bilang, kuasai dirimu karena anak muda cenderung labil, emosian, tidak bisa menguasai diri. Dia bilang, sabarlah menderita. Kenapa? Karena anak muda pengen hidup nyaman, pengen sukses, pengen enak, nggak mau keluar dari zona nyaman. Dia bilang, lakukanlah pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Kenapa lagi? Karena anak muda malas melayani dan malas penginjilan. Jelas sekali. Tapi saya kira anak muda di sini, bagi saudara yang menonton, anak-anak muda, yuk tunaikan tugas pelayanan. Jangan kau banyak excuse bilang pelayanan nggak mungkin di gereja, nggak hanya di gereja kau pelayanan. Betul, pelayanan nggak hanya di gereja. Ya udah buktikan ada di kantormu. Apa yang bisa kau buat? Jangan hanya ngomong. Buat ke persekutuan Jumat. Nah, ya. Kau yang koordinator, ajukan ke atasan. Pak, Bu, setiap Jumat kalau saudara kita lagi beribadah, kami juga dukung sejam saja. Itu pelayanan. Jangan pelayanan nggak hanya gereja kau pelayanan. Pelayanan bisa masyarakat. Apa maksudmu? Ngasih sumbangan ke panti? Orang tak beragama lebih banyak ngasih sumbangan. Yang kau pikir itu hanya pelayanan, hanya ngasih sumbangan ke panti tiap bulan, ngasih ke yayasan. Enggak, itu pelayanan. Orang tak beragama, lihat orang-orang kayak di dunia yang nggak beragama itu ngasih sumbangan bukan kayak kita 5 juta, 10 juta, miliar. Tapi percaya Tuhan? Enggak. Dia mau kau bilang itu pelayanan? Janganlah. Jadi harus jelas. Jadi pelayanan sejati yang mudah apa? Ke dalam dulu, kuasai diri dulu. Jangan labil dulu. Kedua, sabarlah menderita di dalam hidupmu ini yang sulit karena kau memang orang yang beda orang duniawi. Sabarlah menderita. Baru yang ketiga, amanat agung Yesus Kristus, beritakan Injil. Anak muda yang tidak memberitakan Injil, saya kasih label bukan Kristen. Pasti. Karena amanat agung itu ditujukan kepada setiap orang percaya. Kalau kau ngaku Yesus Kristus, kalau kau ngerayain Natal, ngerayain Paskah, kau nggak memberitakan Injil, kau bukan Kristen. Kau pikir cukup melayani dengan main gitar, main keyboard? Enggak. Beritakan Injil. Kayaknya anak muda dalam seri kedua ini kita belajar dari Timotius, yang fisiknya lemah, yang dia berpenyakitan, tapi dididik Paulus dengan baik. Dia memberitakan Injil, menegur ajaran dan guru-guru palsu, dan dari sahabat dalam menderita. Kiranya anak muda selalu kuat dan melayani dengan hati yang penuh, dengan pelayanan yang sejati. Amin.